Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tahukah kalian kesehatan seseorang bisa sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal, pekerjaan, atau pendidikannya? Di video kali ini, saya akan membahas tentang determinan sosial kesehatan. Jika teman-teman penasaran, mari simak video berikut ini. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siti Syamsinar, NIM M2024-01014. Saya mahasiswi S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Mandala Waluya Kendari. Sosial kesehatan adalah faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi status kesehatan individu dan kelompok. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, determinan sosial kesehatan adalah kondisi di mana seseorang lahir, tumbuh, bekerja, hidup, dan usia mereka, serta seperangkat kekuatan dan sistem yang membentuk kondisi kehidupan sehari-hari. Kekuatan dan sistem ini mencakup kebijakan ekonomi, sistem pembangunan sosial, norma sosial, kebijakan, dan sistem politik. Determinan sosial kesehatan sangat penting dalam memainkan peran fundamental dalam kesehatan masyarakat karena faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan memiliki dampak yang lebih besar terhadap status kesehatan populasi dibandingkan dengan layanan kesehatan semata. Kesehatan bukan hanya hasil dari faktor biologis atau genetik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kehidupan dan kebijakan sosial yang mengatur akses terhadap sumber daya kesehatan. Dalam hal kondisi ekonomi termaksud pendapatan, pekerjaan, dan status sosial memiliki pengaruh besar terhadap determinan sosial kesehatan. Faktor-faktor ini mempengaruhi akses terhadap layanan kesehatan, pola hidup, serta resiko terhadap penyakit yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ternyata dalam skala lokal, Indonesia, masyarakat miskin mengandalkan BPJS Kesehatan, tetapi terkadang menghadapi keterbatasan fasilitas medis atau antrian panjang di rumah sakit pemerintah. Contoh nyata dalam skala global, Amerika Serikat, banyak individu dengan pendapatan rendah tidak mampu membayar asuransi kesehatan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengobatan. Dalam hal pendidikan merupakan salah satu determinan sosial kesehatan yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan individu dan masyarakat. Tingkat pendidikan seseorang berkorelasi erat dengan pemahaman kesehatan, pola hidup sehat, dan akses terhadap layanan kesehatan. Contoh nyata dalam skala lokal, di Indonesia banyak anak yang mengalami stunting karena orang tua mereka kurang memahami pentingnya gizi sejak kehamilan. Contoh dalam skala global, di negara berkembang seperti Nigeria, rendahnya tingkat literasi membuat banyak orang tidak menyadari pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah infeksi. Bagaimana DSK berkontribusi terhadap diabetes? Kurangnya pemahaman tentang pola makan sehat dan resiko diabetes meningkatkan prevalensi diabetes. Masyarakat miskin sering mengonsumsi makanan olahan tinggi gula dan lemak karena makanan sehat lebih mahal. Kurangnya fasilitas olahraga di lingkungan miskin membuat aktivitas fisik yang merupakan faktor utama pencegahan diabetes. Bagaimanakah DSK mempengaruhi akses kesehatan bagi pasien diabetes? Banyak penderita diabetes yang tidak mampu membeli obat-obatan seperti insulin atau melakukan tes gula darah secara rutin. Kurangnya literasi kesehatan, masyarakat berpendidikan rendah sering tidak menyadari gejala diabetes sehingga terlambat mencari perawatan medis.
Keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah terpencil membuat pasien sulit mengakses dokter spesialis atau mendapatkan perawatan lanjutan. Bagaimana DSK mempengaruhi harapan hidup penderita diabetes? Kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan berkualitas, pasien diabetes yang tidak mendapatkan perawatan tepat lebih beresiko mengalami komplikasi yang mempersingkat usia. Gaya hidup tidak sehat akibat faktor sosial, stres akibat kondisi ekonomi dan pola makan tidak sehat memperburuk kontrol gula darah dan mempercepat komplikasi. Ide intervensi atau solusi untuk mengatasi masalah diabetes. Edukasi tentang pola makan sehat melalui kampanye nasional dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Peningkatan akses makanan sehat seperti subsidi untuk buah dan sayur bagi keluarga berpenghasilan rendah. Mendorong aktivitas fisik dengan membangun ruang terbuka hijau dan memperbanyak jalur pejalan kaki atau sepeda. Siapa saja yang berperan dalam implementasi solusi untuk mengatasi diabetes? Peran pemerintah. Sebagai pembuat kebijakan dan penyedia fasilitas kesehatan, pemerintah memiliki peran krusial dalam membentuk regulasi, menyediakan layanan kesehatan, dan mendukung penelitian tentang diabetes. 2. Peran masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengadopsi gaya hidup sehat, saling mendukung dalam komunitas, dan mengedukasi sesama. 3. Peran lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi kesehatan. LSM dan organisasi non-pemerintah memiliki peran dalam mengedukasi, menyediakan layanan kesehatan gratis, dan mendorong kebijakan kesehatan yang lebih baik. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan LSM. Untuk mencapai hasil optimal, semua pihak perlu bekerja sama dalam upaya pencegahan dan penanganan diabetes. Contoh kolaborasi. Pertama, pemerintah menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik dan membuat regulasi yang mendukung pola hidup sehat. Yang kedua, masyarakat mengadopsi gaya hidup sehat dan saling mendukung dalam komunitas. Yang ketiga, LSM membantu dalam edukasi, layanan gratis, dan advokasi